Sekarang saya akan melanjutkan untuk membaca bab 7 dari buku Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat. Pemikiran Topi Putih. Fakta, kebenaran, dan filsuf. Seberapa benarkah sebuah fakta itu? Sebesar apa nilai permainan bahasa filosofi? Kebenaran mutlak dan secara keseluruhan. Kebenaran dan fakta tidaklah terkait erat sebagaimana mungkin dibayangkan sebagian besar orang. Kebenaran berhubungan dengan sistem permainan kata yang dikenal dengan filosofi. Fakta berhubungan dengan peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Orang-orang berpikiran praktis yang tidak terlalu peduli dengan hal-hal semacam ini bisa melanjutkan ke bab berikutnya. Jika setiap angsa yang kebetulan kita lihat berwarna putih, bisakah kita membuat pernyataan tegas bahwa semua angsa berwarna putih? Kita bisa dan kita memang berbuat demikian. Untuk saat ini, pernyataan itu merupakan ringkasan benar dari pengalaman kita. Dalam hal ini, pernyataan itu juga merupakan sebuah fakta. Angsa hitam pertama yang kita lihat menjadikan pernyataan itu tidak benar. Jadi, kita begitu tiba-tiba berubah dari benar menjadi tidak benar. Tetapi jika kita sedang melihat fakta, 100 pengalaman angsa putih masih diperbandingkan dengan 1 pengalaman angsa hitam. Jadi, sebagai sebuah fakta yang dialami, kita bisa berkata, kebanyakan angsa berwarna putih. Atau, secara keseluruhan angsa-angsa berwarna putih. Atau bisa juga hampir 95% angsa berwarna putih. Bahan secara keseluruhan ini bersifat praktis sekali. Contoh, secara keseluruhan anak-anak suka es krim. Secara keseluruhan wanita memakai kosmetik. Tapi sama sekali tidak ada gunanya bagi para ahli logika. Kata semua adalah penting dalam pernyataan, semua angsa berwarna putih. Ini karena logika harus berpindah dari kebenaran mutlak ke kebenaran mutlak lainnya. Jika ini benar, titik-titik, maka ini mengikuti titik-titik. Ketika kita bertemu angsa hitam pertama, pernyataan semua angsa berwarna putih menjadi tidak benar. Kecuali kita memilih untuk menyebut angsa hitam sebagai sesuatu yang lain. Sekarang menjadi masalah kata dan definisi. Jika kita memilih mempertahankan sifat putih sebagai bagian penting dari definisi seekor angsa, maka angsa hitam adalah sesuatu yang lain. Jika kita menghilangkan sifat putih sebagai bagian penting dari definisi tersebut, maka kita bisa memasukkan angsa hitam dan kita mendasarkan definisi seekor angsa pada ciri-ciri yang lain. Bentuk dan manipulasi definisi semacam inilah yang merupakan intisari dari filosofi. Pemikiran topi putih mempersoalkan informasi yang dapat digunakan. Jadi ungkapan secara keseluruhan dan pada umumnya benar-benar bisa diterima. Menjadi tujuan statistik untuk membuat ungkapan-ungkapan yang agak tidak jelas ini menjadi tegas. Tidak selalu mungkin untuk mengumpulkan statistik semacam ini. Jadi kita seringkali harus menggunakan sistem 2 tingkatan, yaitu fakta yang diyakini dan fakta yang terbukti. Contoh, secara keseluruhan korporasi-korporasi yang mendasarkan pengeluaran mereka pada perkiraan penjualan di masa depan mengalami masalah. Dalam kurung, bisa saja menunjukkan beberapa perusahaan yang telah melakukan hal yang sama, tapi sukses. Penjualan akan cenderung naik jika harga diturunkan. Dalam kurung, ketika harga rumah meningkat, sebenarnya bisa jadi ada peningkatan penjualan karena alasan spekulasi, khawatir terjadinya inflasi, dan khawatir menjadi tertinggal. Jika Anda bekerja keras, hidup Anda akan menjadi sukses. Dalam kurung, banyak orang yang bekerja keras tidak bisa dikatakan sukses. Cakupan kemungkinannya bisa dinyatakan sebagai berikut.
selalu benar, biasanya benar, umumnya benar, secara keseluruhan, lebih seringnya, kerap kali, terkadang, sering kali, kadang benar, jarang benar, sesekali, tidak pernah benar, atau tidak mungkin benar. Seberapa jauh cakupan ini diperbolehkan untuk sesuai dengan peran topi putih? Seperti sebelumnya, jawaban atas pertanyaan itu bergantung pada penyusunan informasinya. Misal, bisa jadi berguna jika mengetahui hal-hal hanya kadang terjadi. Contoh, campak biasanya tidak berbahaya, tapi kadang bisa disertai infeksi tambahan, seperti infeksi telinga. Pada kasus yang sangat langka, penyuntikan bisa menyebabkan peradangan otak. Kalau merasa terganggu, anjing jenis ini sesekali menggigit anak-anak. Tentu saja berguna mengetahui informasi semacam ini. Tetapi ada pula dilemanya. Pada contoh kedua yang diberikan, persepsi orang-orang terhadap bahaya peradangan otak yang terjadi setelah penyuntikan bisa 1000 kali lebih besar daripada bahaya statistik yang sebenarnya. Jadi penting untuk memberikan angka-angka sebenarnya guna menghindari kesalahan informasi yang tidak disengaja. Apakah anekdot bisa diterima saat menjalani pemikiran topi putih? Contoh, ada seseorang yang jatuh dari pesawat terbang tanpa memakai parasut dan selamat. Ford konon merancang Edsel berdasarkan penelitian pasar dan gagal total. Contoh-contoh ini bisa jadi memang pernyataan fakta, dan pemikir topi putih berhak untuk menyampaikannya. Pernyataan ini harus disusun sebagai anekdot atau contoh. Seperti, rancangan yang didasarkan pada penelitian pasar seringkali bisa mengalami kegagalan. Contohnya, mobil Edsel, rancangan yang konon didasarkan pada penelitian pasar. Rancangan ini gagal total. Pernyataan tersebut tidak mengesahkan pemikiran topi putih, kecuali ada jauh lebih banyak informasi tambahan yang menegaskan klaim bahwa rancangan yang berdasar penelitian pasar itu gagal. Kucing-kucing bisa terjatuh dari atap, tapi itu bukan perilaku yang normal. Pengecualian menonjol hanya karena mereka adalah pengecualian. Kita memperhatikan angsa-angsa hitam karena mereka biasanya berjumlah sedikit. Kita memperhatikan seseorang yang selamat setelah jatuh dari pesawat terbang tanpa memakai parasut karena kejadian ini agak luar biasa. Edsel atau kisah dari Ford Motor Company selalu dirujuk untuk alasan yang sama. Tujuan proses berpikir topi putih adalah menjadi praktis. Jadi kita harus mampu menyampaikan semua jenis informasi. Hal yang penting adalah menyusunnya dengan tepat. Contoh, semua pakar memprediksi bahwa suku bunga akan turun pada akhir tahun. Saya berbicara pada 4 pakar dan masing-masing mereka memprediksi bahwa suku bunga akan turun pada akhir tahun. Saya berbicara pada Tuan Flynn dan Nona Cagliato dan mereka semua memprediksi bahwa suku bunga akan turun pada akhir tahun. Di sini kita melihat 3 tingkatan presisi. Bahkan tingkat ketiga bisa tidak cukup baik. Saya mungkin ingin tahu kapan Anda berbicara pada pakar ini. Tidak ada yang mutlak tentang pemikiran topi putih. Ini adalah arah yang berusaha kita capai guna menjadi lebih baik. Sekian bab 7 saya bacakan. Sampai jumpa di bab berikutnya.